balik heula mah hayang panggih. Ternyata betul besoknya beliau itu mau meninggal. Itu Bu, jangan pernah menunda-nunda permintaan kedua orang tua. Tapi untungnya saya tuh suka peka terhadap permintaan orang tua. Cuma awas, jangan sampai seperti cerita ada seorang santri dapat surat dari orang tuanya pakai bahasa Arab tulisannya. Kebetulan ini santri tadi kata saya kerjaannya hardolin dahar modal tinggal di rumah Pak Kiai. Apaan itu? Namanya kebetulan Sarbini. Sarbini apa itu? Ini surat jimat. Padahal tulisannya Sunda Arab. Coba baca oleh kamu. Karena nggak bisa ilmu nahwu sorof dibacanya enak. Syarab baini balakahala amma ngajuro badakan laliku. Kebenaran memang macamnya. Coba dibaca sama kiainya. Pas dibaca sama kiainya aja kok. Sarbini ya kayak surat. Sarbini balik heula. Emak ngajuru budakna lalaki. Makanya ibu seneng kalau di Indonesia di Cibinong dan di Bogor ini tidak ada santri kiamat Bu. Bersyukur kita ada santri. Alhamdulillah. Ulangi, jangan pernah menunda-nunda permintaan kedua orang tua. Tadi kembali ke laptop, Roma Irama adalah seseorang yang bisa menempatkan dan membuat sebuah inspirasi terhadap sebuah kondisi saat ini atau eksistensi. Wih, gagah bahasanya eksistensi. Ya sedikit-sedikit juga saya dosen lah. Walaupun dulu saya sudah ditolak, ditolak, sekarang saya alhamdulillah jadi dosen. Yang pertama, boleh saja kita menempatkan seni kepada agama. Sholawatan enak pakai lagu Allahu Allah gitu. Ini mah ibu-ibu gimana pagi-pagi bikin gorengan gendong si dede Nina bobo udah gede anaknya tukang molor aja. Yang paling parah tadi lay panggil aku si Jabai. Udah gede anaknya jadi dongdot. Alhamdulillah. Najis rala amin. Pakai lagu yang enak. Sholawatan pakai seni enak. Jangan sampai salah menempatkan kepada lagu. Apalagi sekarang orang aku sholawatan Joko Tingkir, ngumbe dawet, astagfirullahaladzim. Saya pantang itu. Itu kan Pak Ustadz itu hanya sebatas pelintiran. Gak boleh dipelintir. Kamu tahu gak siapa Joko Tingkir? Joko Tingkir itu ulama besar, wali Allah, seorang raja, murid dari Sunan Kalijogo. Kalau misalkan dipelintirnya kepada hal-hal yang baik, silakan. Dikit-dikit Joko Tingkir membedawat, naudzubillah ya Allah. Yang dimasalahkan itu biasanya lagunya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Syairnya bagus, cuma ya kondisinya itu kan lagunya nggak bener, lagu dangdut. Ibarat kita jadi imam, kalau misalkan pakai lagu dadali repot. Iya karena guru, wa iya karena stain repot. Namun bilang ini pertanyaan. Lalu siapa yang harus kita ikuti dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini? Pertama, ambil salah satu makalah seorang khulafaur rasyidin namanya Umar bin Khattab. Silakan ibu mau sambil nyender silakan. Coba geus katingal itu nu di luar. Cangkurileun dina bilik. Culak cileun geus hayang balik. Lain dibawa ngaji mah ararat teu hareup bayeung. Kebanyakan nonton Indosiar gitu. Saya paling benci film Indosiar. Jangan pernah kau katakan bahwa cintamu hanyalah. Itu film kurang ajar itu. Ngajarin nggak benar, ngajarin selingkuh itu. Coba Bu, subuh ada, duha orang aktivitas kerja ada, jam 11:30 ada, jam 2:30, jam 5 sore ada suara hati istri. Itu kurang ajar bilang itu. Korbannya istri saya.
Makanya saya pusing saya kalau film Indosiar itu. Emang Ustaz tahu? Tahu. Kebetulan saya mau ke air, lihat istri lagi nonton. Ini ngapain di Hayati? Ternyata istri gini. Aduh, kurang ajar. Matiin langsung di Hayati kebanyakan Indosiar. Najis tralala amit naudzubillah min. Kata Umar bin Khattab, silakan mau nyari sambil nyender silakan ibu. Insya Allah mudah-mudahan sedikit juga nanti kalau ngaji diamalkan. Sedikit ngaji mah yang penting diamal. Ini mah daripada pulang ngaji banyak pakai kerudung, alhamdulillah Zoya, Elzata, Rabbani nganjuk sehari 1000. Alhamdulillah ngaji per jam-jam, pulang ke rumah beda. Bukan assalamualaikum, bukan cium tangan. Aduh, bahaya ini kata suaminya, Alisyati mana? Balik ngaji, jadi kasih kanan. Itulah kalau ngajinya tidak pernah ngomong amal. Pulang ngaji, ibu datang ke rumah, Assalamualaikum, tok, waalaikumsalam, kata suaminya, langsung cium tangan. Gitu, dia mah balik lagi nih. Aduh, mantap lumpuh. Amin. Yang penting sedikit diamal. Kata Umar bin Khattab, siapa orang yang memperingati, mengagungkan akan hari kelahiran kami atau maulid Nabi, insya Allah faqad ahyal Islam, sungguh nyata orang tersebut telah menghidupkan kepada agama. Yang kedua, ambil dari seorang maqalah Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuti. Kata Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin, tidak ada sebuah rumah, masjid atau tempat quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di tempat tersebut dibacakan maulid Nabi, illa habbatil malaikatu dzalikal baita awil masjidah awil mahallata, kecuali malaikat semuanya akan mengelilingi tempat tersebut. Wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, dan malaikat akan memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang ada di dalam tempat tersebut. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan, dan Allah akan melimpahkan rahmat dan ridwannya untuk orang-orang yang sedang memperingati maulid Nabi besar Muhammad. Dua, berhubung waktu sedikit lagi. Biasanya kalau ngaji mah sebentar, lama-lama juga sedikit juga. Betul tidak? Tadi kata Ustaz Helmi, tenang udah dirapat. Udah dirap, makanya jangan lama-lama ketahuan, udah gelisah. Yang kedua, ada yang harus diingat-ingat. Siapa? Seorang manusia yang mulia, yang selalu dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Seorang manusia yang begitu agung, yang selalu diagungkan oleh Zat yang maha agung. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Ustaz, bukannya Nabi itu seorang manusia? Betul. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Muhammad betul seorang manusia, tetapi berbeda dengan manusia lainnya. Kalau Nabi Muhammad ibaratkan intan mutiara, kita ibaratkan seperti batu bata. Mahal mana, Bu? Mahal mana coba? Mahal intan mutiara. Kalau batu bata laku tidak? Laku kalau dijualnya 1 truk. Kalau dijual 1 truk. Bahkan yang tadi tidak heran lagi, Bu, kalau manusia dipuji oleh manusia yang lain sudah biasa. Kalau Nabi qadimun di hadisin, puji Allah kepada makhluknya. Mana buktinya? Dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Alhamdulillah, qori sholawat itu adalah obat hati yang sedang luka. Dari mana Ustaz dasarnya? Hadis Nabi, man asurat alaihi hajatun. Ini sholawat. Fal yuksir bis sholati alayya.
fa innaha taksiful humum wal qurub wal ahzan wa tukassirul arzaq wa taqdul hawaij. Siapa orang yang sedang kesulitan dalam hajatnya, banyakin baca sholawat kepadaku, kata Nabi. Kenapa? Dengan baca sholawat, fa innaha taksiful humum wal qurub wal ahzan. Insyaallah bingung kita, pusing kita, kesempitan hidup kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kasirul arzaq, dengan berkat banyak sholawat, rezeki kita akan dibanyakan. Yang ketiga, wa taqdil hawaij, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kembali ke dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad adalah betul-betul seorang manusia yang memiliki akhlak yang istimewa, seorang manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung. Mana di antaranya akhlak Rasul? Nabi, para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, "Hei, Siti Aisyah, apakah engkau tahu tentang akhlaknya baginda Nabi?" "Oh, karena khuluquhul Quran." Akhlaknya Nabi sama dan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'anul. Yang kedua, suatu hari ada seorang nabi, seorang sahabat namanya Uqbah, datang kepada Nabi, "Wahai Rasul, tolong ceritakan kepadaku tentang akhlak yang paling utama." "Oh, mengapa Uqbah?" "Saya ingin tahu ya Rasul." Nabi menjawab, "Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah." "Hei Uqbah, kamu mau nggak aku beritahukan tentang akhlaknya penduduk dunia dan akhirat yang paling utama?" "Mau ya Rasul." "Mana di antaranya?" Kata Nabi, "Silman qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka." Di antara akhlak yang paling utama, satu, mau menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Awas, ini mah kadang-kadang yang jauh saudara didatangin, yang dekat tidak. Naudzubillah min. Makanya saya datang ke sini tidak merasa sebagai tamu, tapi saya ingin dianggap sebagai keluarga saudara di tengah-tengah saudaranya. Paling ancaman besar, kata Nabi, orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Ibu kalau ingin berkah rezeki, ingin berkah usia, rajin-rajinlah silaturahmi. Man arada ayyub satu fi rizqihi wa yus'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa orang yang bermaksud ingin diberkahkan rezekinya, ingin diberkahkan usahanya, ingin diberkahkan rezekinya, falyasir rahimah, hendaklah mau bersilaturahmi. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka, yaitu mau memberi kepada orang yang suka kikir kepada engkau. Waktu ini melom, kenapa melom? Ibu-ibu udah kaget atau mungkin udah gatel pengen pulang? Kelihatan. Sebelum itu kita sholawatan dulu. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa'afiyatil abdan wa nuril absari wa dhiyatiha wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ulangi. Wa tu'ti man haramaka, mau memberi kepada orang yang suka kikir kepada engkau. Uqbah,
Ini memberikan sebuah contoh kepada kita ibu. Masalah sedekah, jangan orang yang jauh dulu, tapi orang yang dekat dulu. Ini mah ada orang yang rajin ngasih kepada orang lain, tapi saudara yang dekat sengsara, na'udzubillahimin. Kalau kita memberi kepada orang yang suka berbuat baik kepada kita sudah tidak aneh. Karena diperintahkan oleh Nabi, fa ahsin liman ahsana ilaika. Kalian harus berbuat baik kepada orang yang suka berbuat baik kepada. Ada yang lebih hebat, wa tu'ti man haramaka, mau memberi kepada orang yang suka Saya doakan apalagi ibu tadi sedekah buat pembangunan PAUD, buat pembangunan masjid, insya Allah rezekinya diberkahkan oleh Allah Subhanahu. Jadi mah jangan pelit sama ustaz. Suatu hari ada ustaz bahas tentang sedekah, ayat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 92. Allah berfirman dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebajikan sebelum kalian menginfakkan, mendermakan sebagian harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang telah kalian infakkan, yakin tentang hal itu Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Kebetulan ada istri ustaz lagi nyicipin di dapur. Tok tok tok, assalamualaikum. Udah nggak aneh orang yang suka minta. Ibu, orang yang suka baca salam itu ada 5. Pertama, korinya dari Umi Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau kori. Kenapa? Karena netralisir suara dan nafas. Yang kedua, mau sambutan Umi Haji tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sambutan. Yang ketiga, kiai ustazah mau ceramah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu nggak aneh, itu mau ceramah. Yang keempat ada yang begini baca salam. Mereka Pak RT. Itu mah Pak R. Memang akan seperti itu, apalagi bangunin ronda malam minggu. Tok tok tok. Mereka. Waalaikumsalam. Pak RT ada apa? Ronda. Harus semangat. Masa gini tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT dapat ronda. Lebay. Yang kelima, orang yang baca salam kayak gini. Assalamualaikum. Sampai wabarakatuh, sampai maghrib itu. Wabarakatuh. Dijawab oleh istri ustaz yang lagi nyucipin di dapur. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Dari blok masjid. Bikin malu minta-minta. Contoh ini contoh. Ibu, barangkali ada rezeki buat saya. Tolong saya kasih air, cai, cuai atuh rezekina atuh artos. Di mana bapak teh? Cak mamun, TNI kaca imam atau sarfanya. Istrinya ingat, suaminya tadi dan barusan menjelaskan kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92, bagusnya sedekah itu harus sesuatu yang lebih dicintai. Masuk ke dalam kamar, ambil sarung BHS. BHS mahal. BHS itu mah. Alhamdulillah saya bukan sombong tak habis dirinya, saya juga pakai BHS. Alhamdulillah dikasih sama yang meninggal. Ya Ustaz mah biasanya dikasih sama yang meninggal. Mahal BHS itu Bu. Habis dikasih BHS dikasih duit cepet. Habis dikasih duit cepet dikasih makanan. Sebelum pulang itu tukang minta-minta doain. Ibu terima kasih, mudah-mudahan berkah amin. Apa yang beliau? Itulah contoh buat kita. Kalau kita ingin didoakan oleh orang banyak, kita pun sedekahnya pun harus banyak. Ini mau orang sedekah 2.000, 5.000. Nih tulis, doain. Kata malaikat dakil siapa nih? Ini mah ada orang mau sumbangan ke masjid. Bapak anu disebutin 300.000, Bapak anu 200.000. Bilang sama yang bilang hamba Allah itu, hamba Allah 1.000.000. Hei, tahu nggak? Itu yang tadi yang pertama, yang kedua itu nggak boleh dia itu disebutin. Pas kedua yang ketiga, hamba Allah 1.000.000. Kamu tahu nggak? Itu saya. Sedekah
disebutin nama silahkan, enggak juga. Gak apa-apa, yang penting hatinya ikhlas. Itu menandakan contoh buat kita. Setelah selesai doakan, pulang yang minta-minta. Ini suaminya selesai dari majelis ta'lim. Wallahu a'lam bishawab. Pas masuk ke dalam rumah, papa mau main dulu, mau mam dulu, mau masuk WC, masuknya ke toilet, keluar dari toilet masuk ke masjid, masuk ke kamar, teriak istrinya, ma, iya pak, itu istri solehah. Suaminya sedang marah 10 harkat, dijawab 1 harkat, itu ahli surga. Ini mah kebalikan, suaminya manggil 1 harkat, dijawab 10, naon, najis pralala, ahli neraka, itu pasti udah. Istri yang solehah mah suaminya lagi marah, iya pak, gitu. Tadi ningali di kamar, di meja sarung mana? BHS. Oh, tadi teh pak dikasih sama yang minta-minta. Terus langsung dimoli suaminya, bibir monyong 5 sen. Terus dikasih duit uang cepet. Terus dikasih makanan. Loh, terus sebelum pulang itu yang suka minta-minta ngedoain kita pak. Kenapa sih mah? Kenapa malah dikasih sama yang minta-minta? Tadi kan kata papa Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, bagusnya kalau kita sedekah itu harus sesuatu yang lebih dicin. Bagaimana jawab suaminya? Itu buat orang lain, goblok ya. Itu buktinya yang namanya sedekah itu Yang penting itu walaupun kecil ataupun besar, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Apalagi sama ustaz guru ngaji, sama umi harus baik. Ini mah ada orang kerja suaminya, istrinya tok datang ke Helmi. Umi bapak dari mana? Saya dari kampung Blok Masjid, dari Kolot. Oh gitu. Ada perlu apa? Saya titip dong anak saya suruh ngaji di sini. Semoga jadi anak yang soleh-soleh. Amin. Saya berhubungan saya sibuk, bapak suaminya saya juga sibuk. Ustaz saya titip ya. Ini ada rezeki buat Pak Ustaz. Ustaz itu ibu pejabat bukan, pengusaha bukan, PNS bukan. PNS maksudnya. Wajar. Bahagiakan oleh kita. Ustaz ini ada rezeki sedikit, diterima. Alhamdulillah, jazakallah khairan kurang kasiro. Maksudnya kurang banyak. Selesai. Ibu jangan lama-lama, jangan kemana-mana dulu silakan. Saya ke air dulu ya. Maksudnya Ustaz mau ke air tuh pengen tahu isi amplop itu berapa. Namanya ke Ustaz, jarang usaha, bukan pejabat. Pas masuk ke toilet, bismillah, dibuka amplop itu ternyata isinya jigo buat bayar listrik anaknya setahun. Goblok dasar. Zaman sekarang biasanya ibu, mohon maaf, saya bukan sentimen, saya orang dosen. Orang zaman sekarang itu kebalik, buat anaknya kursus bahasa Inggris sebulan bayar, buat kursus komputer sebulan 700.000 bayar, anaknya ngaji, ya, bilangin ke bapak ibu kamu bantuin bayar listrik sebulan murah cuma 10.000. Jawa dikasih tahu ke orang tuanya, Pak, tadi kata Pak Ustadz bantuin listrik sebulan berapa? 10.000. Bilangin ke guru kamu materialistis. Dimoli langsung juga monyong 5 sen. Padahal anaknya mau jadi anak yang awas ibu, bahagiakan guru ngaji kita, anak-anak kita, apalagi guru-guru kita. Insya Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah yang akan melipat gandakan berkah rezeki kita. Terakhir, yang ketiga, akhlak yang paling utama kata Rasul, Uqbah, wa ta'fu amman zalamaka. Engkau harus bisa dan mampu memaafkan kesalahan kepada orang yang suka pernah dolim kepada engkau, Uqbah. Tidak sedikit mudah dan tidak mudah memang kita memaafkan kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Padahal Allah sedang memberikan peringatan kepada kita, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha. Ucapan yang baik dan mau memaafkan akan kesalahan orang lain khairun lebih baik
min shadaqatin yatba'uha ada, daripada kita bersedekah tetapi niatnya untuk menyakiti kepada orang-orang yang kita kasih. Na'udzubillahi min. Satu hal lagi sebelum saya akhiri, mari kita sholawatan satu kali. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, tawassalna bibis wa bil habib tawassalna wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Mari kita doakan guru kita. Alhamdulillah sudah baru selesai tahap 1 lantai 1 pembangunan PAUD. Mudah-mudahan ini merupakan tahadus nikmat dan bersyukur keluarga besar guru kita beserta jamaah semuanya dari sini. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita dan bersedekahnya kita, mudah-mudahan menjadikan pelantara akan ditambahkan berkahkan tinggal rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak yang hadir pada kesempatan hari ini, mohon maaf apabila ada kurang kata-kata yang kurang berkenan. Saya maksud hati ingin berhubung, tapi apa daya tangan tak sampai. Maksud hati saya ingin ceramah sampai asar, tapi apa daya ini perut sudah berbuka-buka. Buah tomat, buah kedelai tamat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.